Bismillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi amwalah, syahadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Amma ba'd. Baik, perihal menonton video mukbang gitu ya saat berpuasa, apakah batal atau tidak? Jawaban fikihnya batal apa enggak, ya enggak, karena kan enggak ada yang masuk ke dalam mulut ya, kecuali dia nonton video mukbangnya sambil mukbang, ada makanan yang dimakan, ya itu juga batal. Tapi kalau sekedar menonton video apapun itu ya, yang bukan maksiat gitu ya videonya, maka tidak membatalkan gitu ya, karena batalnya puasa memang hanya dengan tadi melakukan yang dilarang seperti makan dan minum, kemudian berjima sampai mengeluarkan mani, tetap itu membatalkan kalau berjima seperti itu. Akan tetapi selain daripada 3 hal itu ya, nanti dari 3 hal itu sebenarnya ada turunannya gitu ya. Dari makan dan minum, mungkin segala hal yang memang ya seperti minum obat yang langsung ke lambung gitu ya, atau infus seperti itu, walaupun itu masalah-masalah kontemporer dan ada perdebatan ulama di situ seperti itu. Tapi kalau hanya sekedar menonton video saja dan videonya ini tidak mengandung kemaksiatan seperti itu, maka kalau secara hukum fikih tidak batal ya. Akan tetapi tetapinya ini yang perlu kita ketahui ya. Kenapa? Karena menonton video mukbang ya yang mungkin dalam kategori mubah atau dibolehkan seperti itu, ini kita niatkan karena Allah juga sebenarnya nggak bisa gitu ya. Mau kita nonton video mukbang karena Allah itu bagaimana gitu? Nggak connect gitu kan. Maka sepertinya ketika memang sedang berpuasa, terutama ya ketika sedang berpuasa, tadi sudah kita katakan bahwasannya orang yang sedang berpuasa ini kan banyak keutamaan, banyak kemuliaan ya. Dia harus tahu kalau dia ini sedang menahan diri daripada makan dan minum, 1. Dia menahan diri daripada syahwatnya, itu 2 ya. Dia menahan amarah, dia sabar, dia rela capek-capean ya untuk saat berpuasa dan terus bekerja. Itu sebenarnya kalau kita ketahui pahalanya itu sudah banyak sekali. Dan ketika itu dia paham kondisi itu dan dia berdoa, maka kita katakan kaidah dalam doa itu adalah semakin sedikit dosanya itu semakin mudah dikabulkan doanya. Jadi kalau kita lagi banyak melakukan amal soleh, nah itu sebenarnya waktu kita untuk berdoa. Kenapa? Karena kondisinya dosa kita saat itu sedang sedikit, ya. Dan pahala yang kita dapatkan itu sedang banyak-banyaknya. Karena kita dalam keadaan beramal soleh ya, puasa itu. Maka sebaiknya kita memilah-milah mana yang harus dilakukan, karena urgent nih, puasa cuma 30 hari gitu. Cuma 30 hari dan kondisi berpuasa juga tidak banyak ya. Kita harus pilah-pilah mana amalan ya yang bisa kita lakukan, yang harus kita lakukan saat puasa, dan mana amalan yang membuat puasa kita sia-sia ya. Sehingga apa? Kita terhindar daripada hadis Nabi. Hadis Nabi SAW mengatakan ahwanus siyam ya, puasa yang paling rendah ya, atau puasa yang paling jelek adalah orang yang tarkus syarab wa ta'am, cuman sekedar meninggalkan makanan dan minuman ya. Dia benar-benar puasa itu cuma ninggalin makan dan minum gitu, tapi tetap melakukan yang lain, tetap melakukan maksiat, tetap berkata kotor, tetap melakukan hal-hal yang tidak bermanfaat. Seolah-olah puasa ini nggak ada efek sampingnya ya. Padahal sebenarnya tujuan puasa kan tadi ya yang kita katakan di awal, la'allakum tattaqun ya, agar kalian itu bertakwa. Bertakwa itu maksudnya apa? Menunaikan seluruh kewajiban yang awalnya mungkin tidak menunaikan. Tapi karena puasa ini, dia tahu ini bulan suci gitu ya. Dia tahu ini ibadah yang diwajibkan, dan dia menjaga kewajiban-kewajiban itu ya. Walaupun memang dia baru mulai di bulan puasa ya. Dia mulai memperbaiki itu semua di bulan puasa ya. Sehingga ketika bulan puasa selesai ya, dia bisa meneruskan kebiasaan baik itu. Karena perlu kita ketahui ya, memang sulit untuk menumbuhkan kebiasaan baik ya. Dan kita bayangkan kita dapat waktu 30 hari ya, kita diwajibkan berpuasa ya, disitulah kita menanamkan kebiasaan-kebiasaan baik ya,
untuk tadi agar kondisi kita itu lebih baik daripada sebelumnya. Ya. Maka sebenarnya kita sangat beruntung seorang muslim ya itu diberi waktu 1 bulan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, yang mana dengan bulan ini seluruh dunia pun memaklumi kalau kita lagi puasa, ya kan? Bahkan kita lihat ya mungkin orang-orang yang berdagang makanan jadi tutup, ya atau minimal dikasih tirai, itu kan menghormati orang yang berpuasa. Kita manfaatkan momen tersebut untuk menjadi lebih baik lagi, karena dikatakan dalam hadis kalau kalian tidak mendapatkan kebaikan di bulan ini, ya, yang mana waktunya mungkin dibuat nonton ini, nonton itu gitu ya, atau katakan video mukbang seperti itu, dan terhindar daripada kebaikan-kebaikan lainnya, bahkan kebaikan-kebaikan yang sangat besar, ya. Maka kata Nabi SAW, jika kalian terhindar daripada kebaikan di bulan ini, maka di bulan mana lagi kalian bisa mendapatkan kebaikan? Ya, itu sudah menjadi satu kalimat yang menohok banget. Kalau di bulan Ramadan aja kita nggak bisa taat, gitu ya. Gimana di bulan lain? Agak pesimis kalau kalian aja nggak bisa dapetin kebaikan, ini gimana di bulan lain gitu? Karena Allah Subhanahu Wa Taala itu sangat baik kepada para hambanya ya di bulan Ramadan ini. Maka perihal video mukbang, kalau menurut saya pribadi dikesampingkan dulu ya. Playlistnya itu diganti dulu lah. Playlist mukbang mungkin bisa di playlist tentang fikih puasa. Apa tidak penasaran tentang fikih puasa? Puasa itu ngapain aja gitu kan? Apa sih hikmah dari puasa gitu kan? Itu kan jadi waktu kita juga untuk mempelajari agama kita gitu ya selama sebulan ini. Dan itu banyak dilakukan oleh umat muslim lainnya. Sehingga kita harusnya tidak canggung lagi untuk datang ke kajian, ba'da tarawih misalkan. Atau di tarawih kita ada kajian, kita perhatikan kajiannya. Inilah waktu-waktu yang paling tepat untuk memperbaiki diri, ya, untuk mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kenapa? Karena tadi ini kita melakukan ibadah yang sedikit saja, tapi pahalanya itu besar sekali. Nah, kita manfaatkan pahala yang besar itu. Karena umur kita sedikit, dosa kita udah kebanyakan, kita perlu di pahala yang besar dengan ibadah-ibadah yang ringan, seperti itu. Demikian yang bisa saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.